Semangat dahsyat, jumpa kembali bersama saya Coach Tul Marbun dimanapun Anda saat ini berada. Saya sapa Anda, salam sukses, salam dahsyat. Senang malam hari ini kita kembali bertemu dalam program e-course Smart Selling ya. Secara khusus malam ini kita akan membahas satu topik yang penting ya, karena saya tahu bahwa ketika Anda sudah mempelajari sampai materi yang ke-11, lalu pasti pertanyaannya, oh ya, bagaimana sih promosi yang baik? Nah, saya yakin itu pasti pertanyaan Anda. Mungkin Anda sudah sering promosi seperti ini selama ini, atau masih bingung harus bagaimana sih, gitu kan? Atau mungkin Anda, kalau misalnya Anda jualan di Facebook, Anda hanya posting-posting saja tanpa strategi, gitu. Sebenarnya sadar atau tidak sadar seperti yang saya katakan sebelumnya, kita ini semuanya punya kemampuan promosi yang baik. Kalau saya kasih satu contoh ini ya. Misalnya Anda pergi makan di satu restoran, berfoto kan, lalu bilang, wah hari ini menikmati menu spesial di ini. Sebenarnya secara tidak langsung Anda promosi dengan sukarela tanpa dibayar oleh pemilik restoran tersebut. Dan kita rata-rata melakukan itu. Dan sebenarnya justru itu adalah promosi yang terbaik. Itu salah satu jenis promosi juga. Nah, itu tentu kita nggak bisa memaksa orang untuk melakukan itu untuk kita. Nah, harapan kita setelah kita memberikan yang terbaik dengan pembeli atau pelanggan atau customer kita, mereka melakukan itu terhadap kita. Tapi yang bisa kita lakukan secara pribadi, ya, sebenarnya ada 3 jenis promosi yang bisa kita lakukan, ya. Secara umum sebenarnya dibagi menjadi ada beberapa bagian. Saya pribadi ada beberapa jenisnya kalau dalam copywriting ya, tapi kali ini kita berbicara secara umum aja lah. Anda pasti pernah melihat promosi model-model seperti ini ya. Beli sekarang ya ada promosinya. Nah, ini yang biasanya disebut hard selling. Kalau hard selling itu jualan terang-terangan. Hal yang perlu kita ketahui sebenarnya bahwa orang itu tidak suka dijualin tapi suka membeli. Orang nggak ada suka promosi. Ya, tidak ada yang suka promosi ya. Contoh aja kalau misalnya ada iklan di TV, itu pasti secepat mungkin ganti channel. Tapi faktanya sekalipun channel itu diganti ya, tetap aja produk yang dipromosikan itu laris manis. Misalnya sampai saat ini Indomie, ya kan? Ada banyak tentu produk-produk yang lain walaupun orang berusaha mengganti channel, tetap aja teringat dengan baik. Jadi pada prinsipnya sekalipun orang tidak suka diiklani, sekalipun orang tidak suka dijual, tapi pada prinsipnya orang suka membeli. Nah, oleh sebab itu kita sebagai sales yang smart harusnya ya boleh-boleh saja lah. Ya, boleh-boleh saja lah kita hard selling. Ya, beli sekarang, beli hari ini, dapat diskon ini, dapat bonus ini. Itu namanya hard selling. Karena apa? Karena kita secara tidak langsung sebenarnya memaksa orang membeli pada saat itu. Sekali lagi, hard selling, kenapa disebut hard selling? Karena kita sedang memaksa secara tidak langsung kita sedang mendorong ya atau dalam tanda petik memaksa ya orang membeli pada saat itu. Ya memaksa dalam hal ini yang saya maksud adalah seperti memberikan dorongan membeli segera ya. Saya klarifikasi sehingga tidak tidak ada paksa beli ya. Jadi yang saya maksud di sini secara tidak langsung ya. Artinya kita dorong orang itu, kita push orang itu membeli
hari ini juga, detik ini juga. Nah, tentu hard selling ini bisa saja berhasil biasanya itu kepada orang-orang yang sudah mengenal produk kita atau yang disebut pelanggan. Kalau pembeli kan bisa sekali, tapi kalau pelanggan itu udah membeli berkali-kali. Nah, hard selling biasanya itu top chair kepada pelanggan, tapi kalau kepada calon pembeli, ya tergantunglah kalau mereka butuh dan cocok biasanya beli. Jadi kita harus bijaksana menggunakan ya hard selling ini ya. Tapi kembali lagi, ada memang orang yang setuju dengan hard selling, ada orang yang tidak setuju. Kalau saya pribadi sah-sah saja lah. Misalnya kalau Anda promosi 10 kali, lalu Anda hard selling sekali-sekali, is oke okay lah. Jadi selalu space-nya kita punya persentasenya itu 10 sampai 20%. Sebenarnya masih oke okay, ya. Kita lanjutkan yang kedua. Ini saya kategorikan sebagai soft selling ya. Saya kategorikan sebagai soft selling karena memang tidak ada di situ ajakan membeli ya. Nah, perbedaannya dengan soft selling, ya soft selling itu halus-halus saja lah. Jadi tidak ada seperti mendorong atau yang sering disebut scarcity ya. Kita tidak memberikan scarcity-nya sehingga orang membeli pada saat itu juga. Ini lebih soft ya, lebih soft pendekatannya. Nah, soft selling ini juga bagus ya, bagus. Tapi jangan sampai dipakai setiap hari. Kalau misalnya Anda jualan di Facebook, kalau Anda posting 10, ya soft selling boleh ada 2 lah, ya kan? Selebihnya itu lebih kepada edukasi dan nanti yang salah satunya yaitu carpet selling atau penjualan terselubung. Nah, soft selling is okay karena memang kita tidak, soft selling itu lebih tujuannya supaya orang aware dengan produk. Nah, ini really yummy burger ya. Anda pasti tertarik melihat gambar ini. Disajikan dengan begitu profesional ya. Nah, dia gambar ini seperti ini. Nah, sekalipun tidak ada ajakan-ajakan, tidak ada kata-kata, tidak ada tidak ada kata-kata promosi secara khusus, tetap ini adalah memiliki nilai promosi yang sangat baik. Ya, ini yang sering disebut carpet selling atau penjualan terselubung, ya, atau istilah yang sering saya pakai itu hint selling, ya, atau covered hypnoselling. Jadi kita menjual serasa orang tidak tahu kalau kita itu sedang jualan. Ya. Menjual tanpa terasa jualan. Ya. Nah, saya kasih contohnya di sini. Saya kasih contohnya. Oke. Anggap aja gambarnya tadi kita tetap pakai ya. Lalu kita buat captionnya seperti ini. Coba Anda bayangkan bagaimana rasanya ketika really yummy burger ini ada di meja makan Anda. Ya, kita sedang mempersuasi ya. Kita sedang mempersuasi alam bawah sadar pembeli membayangkan ya. Kemudian Anda mulai mencicipi pelan-pelan dengan bumbu yang sempurna, rasa yang menggelegar, dan nikmat yang tiada duanya. Kemudian ditambahkan, Riri Yummy Burger ini saya sudah sering nikmati. Kapan giliran Anda? Nah, di sini tidak ada ajakan-ajakan membeli. Ya, sangat halus sekali. Ini lebih kepada storytelling-nya, cerita. Seperti yang saya katakan tadi, ya ini yang bisa kita lakukan, kita cerita, kita buat halus. Ya,
halus sekali. Apalagi kita buat itu terakhirnya itu kapan giliran Anda. Nah, ini kan tidak memaksa. Tapi sebenarnya ini mengajak orang membeli juga loh secara tidak langsung. Itulah sebabnya disebut carpet selling atau penjualan terselubung. Nah, kalau carpet selling ini, kalau misalnya kita berikan presentasi ya, jadi 10% itu boleh dipakai untuk selling, kemudian 20% itu boleh dipakai untuk soft selling, kemudian 70%-nya itu kita bisa variasi, itu bisa edukasi ataupun carpet selling ya. Jadi tergantung daripada produk tentunya. Kalau misalnya dalam produk-produk misalnya karena dulu saya sering belajar dari sales mobil ya, kemudian dari properti, salah satu yang saya perhatikan dari sales mobil itu mereka punya skill selling yang jago-jago ya. Mereka punya punya kemampuan yang begitu sangat persuasif ya. Dan salah satu yang mirip bahkan yang mungkin bahasanya beda-beda tapi esensinya sama-sama. Selalu berkata, "Wah, Pak, ini adalah produk yang terrekomendasi bulan ini." Nah, dia hanya memberitahu ya, tapi sebenarnya itu bagian daripada soft selling juga ya. Jadi, malam hari ini kita belajar 3 jenis ya promosi yang bisa Anda pakai dalam menerapkan smart selling ini dengan presentasi yang saya sebut tadi ya. 10% Anda bisa menggunakannya untuk hard selling, 20% Anda bisa gunakan untuk soft selling, 70% itu Anda bisa gunakan carpet selling. Nah, tujuannya apa? Supaya lebih variatif. Tapi lagi-lagi kembali kepada situasi dan kondisi produk Anda. Karena memang tidak semua produk akan cocok dengan pola tersebut. Sekali lagi, tidak semua produk akan cocok dengan pola tersebut. Karena semua produk itu punya keunikan tersendiri dan punya pembeli tersendiri. Nah, sekalipun demikian, tentu kita bisa boleh tes dan ukur. Nah, ini yang penting ya. Kalau kita dalam promosi, misalnya Anda buat dulu soft selling, hard selling. Banyak orang nggak yang, misalnya di Facebook nih ya, banyak nggak orang yang berinteraksi. Kalau misalnya sedikit, nah bagaimana supaya tinggi interaksi? Jadi, kita melakukan tes dan ukur. Misalnya, kalau misalnya hard selling ini lebih banyak like-nya, ya mungkin audiens Anda maksud saya lebih suka hard selling. Nah, saya masih ingat ada salah satu peserta e-course saya ya, dia bilang justru kalau dia menggunakan pola-pola itu sepi, dia temukan polanya tersendiri. Nah, ini yang menarik tentu ya. Oleh sebab itu kita perlu tes dan ukur apa yang kita kerjakan, baik itu melalui media online atau offline. Tujuannya apa? Supaya kita bisa mengoptimasi skill kita. Supaya kita bisa memilih model promosi yang tepat dengan audiens. Hal ini tentu sangat penting. Malam ini kita belajar yaitu yang pertama hard selling tadi. Saya pribadi saya setuju dengan hard selling tapi dengan syarat hanya 10%. Jadi kalau ada 10 posting maka hanya 10 ada di dalamnya. Kemudian soft selling oke lah
Ya, soft selling itu boleh kita lakukan karena memang tahap halus, tapi mungkin yang membedakannya kita tidak harus mengajak membeli. Ya. Dan yang terakhir itu saya bagian tadi soft selling, ini adalah penjualan terselubung. Orang hampir tidak tahu kita jualan. Orang biasanya akan suka dan akan memicu kepada transaksi. Ya, nah, jadi soft selling ini memang membutuhkan nanti khususnya khususnya private selling itu membutuhkan interaksi yang lebih banyak. Karena apa? Karena tidak semua orang akan mengerti Anda sedang promosi. Ya, tidak semua orang. Apalagi kalau punya skill coverage selling yang baik, itu hampir tidak ketahuan promosi sama sekali. Jadi Anda bisa pilih ketiga-tiganya dengan format 10, 20, 70. Anda bisa variasi semua itu mana yang terbaik tentu dengan melakukan tes dan ukur. Malam hari ini saya Kustolok mengundurkan diri dari layar kaca Anda. Salam sukses, salam dahsyat. Nah, saya mengingatkan kembali bagi Anda yang mendapat inspirasi dari video tutorial ini, silakan tuliskan komentar terbaik Anda di bawah kolom ini ya. Dan bagi Anda yang terinspirasi, bagikan juga kepada orang lain supaya semakin banyak orang yang merasakan manfaatnya. Dan yang terakhir, bila Bapak Ibu, bila Anda belum sempat subscribe, silakan ditekan tombol subscribe-nya dan aktifkan loncengnya supaya ketika saya upload video tutorial di sini, Anda bisa mengikutinya. Sekian, salam sukses, salam dahsyat.